Saya akan coba membahas, cukup menarik pembahasannya adalah beberapa alasan kenapa bisnis properti sampai dengan saat ini, bahkan menurut saya sampai masa depannya nanti, saat di depannya nanti masih menggiurkan. Ada beberapa poin. Karena yang kita tahu juga bisnis properti juga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Jadi jangan ragu buat kalian yang sampai sekarang mungkin masih ragu. Jangan ragu untuk memulai bisnis atau berinvestasi di properti. I'm Albert, and I'll bring to you all information about real estate and property. Please keep watching, and this is Estate Dealers. Hai Dealers, apa kabarnya nih kalian semua? Ketemu lagi bersama saya Albert di Estate Dealers. Nah, saya berharap kali ini kalian semua dalam keadaan baik-baik aja seperti sebelumnya. Di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang nih Dealers, apalagi terutama kemarin kan habis libur lebaran, saya berharap semua bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan yang fit, prima, sehat selalu. Dan kita nggak lupa nih segenap tim dan kru dari Bumi Properti Estate Dealers mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah kali ini nih Dealers, saya akan coba membahas, cukup menarik pembahasannya adalah beberapa alasan kenapa bisnis properti sampai dengan saat ini, bahkan menurut saya sampai masa depannya nanti, saat di depannya nanti masih menggiurkan. Ada beberapa poin. Nah, penasaran kayak apa? Penasaran poin-poinnya apa aja? Stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe and let's go to the list. Nah, Dealers, sekarang kita coba masuk ke dalam topik bahasannya. Seperti yang kita tahu ya, bisnis properti sampai dengan saat ini, bahkan saya lihat trennya sampai dengan kedepannya masih akan terus menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena nggak hanya di kalangan tua-tua saja, namun kalangan milenial sekarang juga sudah melek terhadap bisnis properti. Kenapa bisnis properti layak dipertimbangkan? Bahkan penggiat properti di Indonesia pun itu juga optimis karena pertumbuhannya dengan data di tahun 2020 pertumbuhannya tuh mencapai 8 sampai dengan 9%. Bahkan bisnis properti menjadi salah satu sektor usaha yang pertumbuhannya tuh positif sampai dengan 2 sampai dengan 3%. Nah, seperti yang kita tahu sekarang masanya adalah masa pandemi, ekonomi sulit, tapi tidak dengan bisnis properti. Karena yang kita tahu juga bisnis properti juga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Itu kenapa saya sekarang akan coba kasih beberapa poin-poin kepada dealers alasan kenapa bisnis properti masih selalu menjanjikan sampai dengan sekarang. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah properti adalah kebutuhan yang pokok, terutama di zaman sekarang. Itu kenapa alasan bisnis properti ini masih menjanjikan sampai dengan sekarang, karena kebutuhan pokok. Kita nggak bisa pungkiri kebutuhan manusia memang kan ada primer dan sekunder. Properti termasuk salah satu kebutuhan primer dari setiap manusia. Sandang, pangan, dan papan itu adalah kebutuhan primernya seperti yang kita tahu. Itu kenapa sampai dengan sekarang masih banyak orang-orang yang memang butuh properti, dan hampir semua orang saya rasa butuh properti. Tidak hanya beli, tidak hanya melulu beli, tapi banyak juga sewa. Itu kenapa sampai dengan sekarang pembangunan masih terus berlanjut, terutama di kota Jakarta. Entah itu rumah, entah itu apartemen, tapi pembangunan akan terus berlanjut dari hari ke hari. Karena peminatnya memang tidak bisa kita pungkiri, dari hari ke hari semakin bertambah. Dan sekarang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tidak hanya kaum tua-tua, sekarang kaum millennials pun sudah mulai melek di bisnis properti. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Tergantung strateginya, bagaimana mensiasatinya. Mungkin kita akan bahas di next video
bagaimana mensiasatinya dengan modal yang tidak harus besar, tapi tetap bisa menggeluti bisnis properti ini. Banyak orang beranggapan dalam berbisnis properti harus melulu modal yang besar untuk mendapatkan return yang besar. Yes, betul sekali. Modal yang besar, return pun besar. Bahkan bisa berkali-kali lipat. Tapi tidak harus selalu bermodalkan besar baru bisa memulai bisnis properti. Tidak. Modal kecil pun bisa memulai bisnis properti. Bagaimana caranya? Nanti kita akan coba bahas ya, seperti yang saya sudah bilang tadi di next videonya. Poin yang ketiga adalah melindungi dari kerugian dan kebangkrutan. Maksudnya bagaimana? Banyak orang berbisnis properti menginvestasikan uangnya di bidang properti karena mereka tahu investasi ini akan meningkat dari tahun ke tahunnya. Itu kenapa di poin ketiga ini saya bilang melindungi dari kebangkrutan, karena di saat bisnis Anda sedang turun, terutama di masa pandemi seperti ini, jika Anda sudah menginvestasikan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, saat ada keadaan yang seperti yang kita nggak inginkan lah, seperti sekarang pandemi, Anda bisa menyelamatkan bisnis Anda yang lain dari properti yang Anda sudah investasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Itu kenapa bisnis ini masih menjanjikan sampai dengan sekarang, dan saya sebut melindungi dari kerugian dan kebangkrutan. Oke. Nah, alasan yang keempat adalah harga properti itu meningkat terus. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, dealers ya. Harga properti memang seperti yang kita tahu, dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Kenapa? Karena memang kebutuhannya meningkat. Permintaan, bahkan saya lihat permintaannya semakin banyak, akan tetapi tempatnya ini aja. Itu kenapa sampai dengan saat ini bisnis properti masih menjadi seksi bisnis sampai sekarang. Karena memang rumah, apartemen memang selalu akan ada pembangunan, terutama di kota Jakarta. Akan tetapi lahan nggak berkembang. Makanya dari itu akhirnya banyak tanah-tanah yang harganya meningkat. Bahkan rumah dan apartemen dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Ini yang saya sebut kenapa harga properti meningkat terus. Nah, untuk poin yang kelima, alasannya adalah bisnis properti merupakan bisnis yang memiliki aset nyata. Bagi segelintir orang mungkin nyaman-nyaman aja untuk berbisnis tanpa memiliki aset nyata, seperti di bidang asuransi, seperti di bidang mungkin saham, atau mungkin reksadana. Mungkin nyaman-nyaman aja, tapi bagi segelintir orang akan merasa nyaman, merasa secure bila mereka memiliki aset nyata. Nah, bisnis properti adalah aset nyata di mana orang beli dan punya barangnya. Itu kenapa banyak orang memilih, sampai saat ini masih memilih bisnis atau berinvestasi di bidang properti ini nih. Nah, untuk poin yang terakhir nih, poin yang keenam adalah nilai jual aset properti relatif stabil, bahkan cenderung meningkat. Nah, mungkin beberapa dari kalian dealers dulunya pernah membeli sebidang tanah di area Jakarta. Mungkin saat itu belum apa-apa, tapi dengan berkembangnya masa, berkembangnya waktu, area itu pastinya akan menjadi pengembangan dari center of business. Mungkin yang tadinya nggak dilirik sebagai pusat bisnis, tapi karena kebutuhan masyarakat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, area itu akhirnya menjadi area bisnis, atau mungkin jadi area pendidikan, atau mungkin jadi area permukiman elit. Kita nggak pernah tahu, tapi pasti akan cenderung meningkat. Nah, itu kenapa banyak dari orang-orang yang sampai sekarang masih melihat bisnis properti ini adalah bisnis yang seksi. Itu dia alasan dari poin yang ke-6, nilai jual aset properti relatif stabil bahkan cenderung meningkat. Karena kita nggak pernah tahu nih dealers di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota dari negara kita, pusat bisnis, pusat pendidikan, perputaran ekonomi. Jadi itu dia yang saya maksud tadi, akan selalu cenderung meningkat. Jadi jangan ragu buat kalian yang sampai sekarang mungkin masih ragu, jangan ragu untuk memulai bisnis atau berinvestasi di properti.
Oke dealers, jadi buat kalian para dealers yang mau terjun ke dunia properti atau berinvestasi di dunia properti, atau mungkin kalian yang sudah berinvestasi di dunia properti tapi mau konsultasi atau mungkin tanya jawab dengan kita, silahkan tulis kolom komen yang ada di bawah, atau kalian juga bisa DM via Instagram di @bumi786property. Dan buat kalian para dealers yang memiliki unit rumah ataupun apartemen yang mau kami pasarkan untuk jual ataupun sewa, silakan hubungi kami di DM Instagram lewat akun @bumi786property, atau kalian juga bisa hubungi kami via telepon atau WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini. Jadi dari sekarang jangan ragu lagi untuk bergelut di dunia properti. Oke dealers, cukup sekian video kali ini. Nantikan di video-video kita selanjutnya yang pastinya kami akan selalu menyajikan video-video yang edukatif, informatif, dan pastinya up to date di dunia properti. Nah, buat kalian para dealers yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Mungkin para dealers punya saran, silahkan tulis komen di bawah ini. Nantinya next video akan seperti apa, mungkin punya saran, atau mungkin kalian yang merasa video kali ini bermanfaat, silahkan share ke rekan-rekan atau mungkin kerabat-kerabat para dealers. Oke dealers, saya doakan selalu sehat selalu, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selalu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, dan salam estate dealers.